Nah, di banyak teori disebutkan dasarnya kebersamaan itu respect. Tidak mungkin kalian langgeng bersama kalau tanpa respect, tanpa menghargai. Yo, jangan hanya menuntut dihargai, kita juga harus bisa menghargai pasangan kita. Siapa saja itu. Ada banyak ilustrasi yang saya ambil di situ, contoh cara menghargai beberapa ya. Yang paling banyak disebut menghargai itu antara lain kita mampu mendengarkan. Kalau teman-teman belajar soft skill itu nanti banyak ditekankan pada listening skill, mendengarkan dengan tanpa berpaling. Maksudnya kita tahan mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Kita itu kan biasanya sering tidak tahan. Kalau ada teman kita, pasangan kita ngomong, pinginnya kita sendiri yang nyerocos. Temanmu mau curhat, baru ngomong satu kalimat, kamu nasihatnya sudah satu bab. Nah, kita tidak tahan mendengarkan. Padahal mungkin temanmu lebih ingin didengarkan saja. Dia ingin berbagi perasaan, bukan mendengarkan petuah wasiatmu. Wong dia ingin berbagi, malah kebalik kamu yang memberi nasihat banyak. Ayo latihan banyak mendengarkan, ini lebih respect. Apalagi semoga tidak ada di sini yang kalau ada teman yang ngomong sukanya motong. Sudah, aku ngerti maksudmu. Enggak, dengarkan sampai tuntas, meskipun kamu sudah tahu. Dia sedang ingin meluahkan, sedang ingin berbagi apa yang dia rasakan. Itu penghargaan namanya. Biarkan dia ngomong sampai tuntas. Bila perlu sebelum kalian komentar, kalian minta izin dulu. Aku boleh komentar enggak? Kamu perlu masukan enggak? Aku ada sih nasihat buat kamu, tapi kalau kamu merasa sudah lega ya enggak apa-apa, mungkin enggak perlu nasihat saya. Karena kadang-kadang kita itu memberi nasihat, tapi kadang-kadang bikin masalah baru. Menyusahkan yang kita beri nasihat. Nah, dia datang dengan longgar, begitu pulang tambah mikir dia. Kadang-kadang kita begitu. Nah, ayo latihan jadi pendengar yang baik. Yang kedua, di antara penghargaan kita terhadap orang yang bersama kita, akui perannya, kontribusinya. Ya paling tidak kalau dia ada jasanya untuk kita, sekecil apapun, terima kasihlah. Kita itu sering mengecil-ngecilkan perannya orang lain. Itu yang membuat hubungan tidak langgeng. Kamu cari, pasti ada kok kontribusi temanmu, sahabatmu, pasanganmu terhadap dirimu. Terima kasih ya, sudah ini, sudah itu. Bahkan boleh, terima kasih ya kamu masih sehat, masih bisa menemaniku. Terima kasih ya kamu gembira, dan lain sebagainya. Terima kasihlah. Mengakui kontribusinya. Ini menghargai. Orang yang dihargai itu kan terus senang. Kebersamaannya bisa langgeng. Yang ketiga, jujurlah dan terbukalah. Yo, memang yang paling menyakitkan kalau kita punya sahabat, punya teman, itu kalau dia bohong. Entah untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa, itu kan dibohongi menyakitkan. Membohongi teman, tidak jujur pada teman, tidak terbuka pada orang yang bersama kita, itu menunjukkan kita tidak menghargai mereka. Dan ini membuat hubungan tidak langgeng. Mbok sama temennya sendiri kan harusnya bisa lebih terbuka. Tidak pakai rahasia-rahasiaan, tidak pakai terlalu banyak basa-basi. Harusnya begitu. Kalau sama orang lain yang tidak terlalu akrab mungkin lah. Tapi kalau sama teman sendiri yang tiap hari bersama kita, ya kalau saya tetap mending jujur dan terbuka. Seandainya jelek, buruk sekalipun, insya Allah mereka bisa memaklumi. Wong teman, kecuali orang lain. Jadi
Jujurlah, itu syarat sudah. Karena akan lebih fatal kalau kita tidak jujur dan terus kebongkar. Itu lebih menghancurkan kebersamaan. Kemudian, selain jujur dan terbuka, siaplah untuk berkompromi. Kadang-kadang keinginan kita dan keinginan dia beda. Berkompromi itu ya sudahlah, wong keinginan saya baik, keinginan dia juga baik kok, ya sudah ikut dia saja, tidak apa-apa. Itu namanya berkompromi. Saya pinginnya ngaji filsafat bareng, kok dia mintanya nonton sepak bola bareng. Lu dua-duanya kan bagus, yang pertama belajar, yang kedua nasionalisme. Loh, sama-sama bagus. Nah, bolehlah berkompromi. Ya sudahlah, oh nanti ngaji ada rekamannya kok hari Minggu. Nah, kalau sepak bola kan yo ada rekamannya, tapi kan pahit kalau hanya nonton highlight-nya atau rekamannya semua sudah tahu. Ya, sepak bola sajalah, lebih seru misalnya. Nah, ini namanya berkompromi, enggak apa-apa, wong sama-sama baik kok. Nah, ini teman namanya. Tidak kaku, wong sebenarnya keinginannya sama-sama baik terus gegeran gara-gara itu. Jadi dua keinginan yang baik tapi tidak bisa berkompromi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk pada akhirnya. Terus permusuhan, terus tidak jadi sahabat lagi, padahal dari dua hal yang sama-sama baik. Berarti apa? Salah satu harus mau kompromi. Ya mudahnya ngalah ndak apa-apa, wong toh ya baik, kecuali yang jelek. Misalnya yang satu ngajak ngaji, yang satu ngajak nyopet, itu ya ndak, jangan berkompromi, wis jelas itu. Ya kan, kalau baik sama buruk ya jangan kompromi, tapi kalau untuk hal yang sama-sama baik, ndak apa-apa, kompromilah. Ini demi apa? Kebersamaan. Ini menunjukkan kita menghargai dia. Sebenarnya saya ingin ngaji sih, tapi kamu pinginnya nonton sepak bola tadi, tidak apa-apa. Saya tak temani nonton sepak bola. Nanti hari Minggu kita dengarkan rekamannya ngaji misalnya. Ini namanya berkompromi. Terus, penghargaan pada orang lain, selain tadi mengakui kontribusi, kita juga harus siap mengakui kalau kita salah. Minta maaf lah. Itu namanya menghargai dia. Kadang-kadang kita itu egonya kuat. Sadar salah tapi kita kan gayanya, alah salah kayak gini aja kok dibesar-besarkan. Itu kalau kita yang salah. Kalau temennya yang salah kok tidak minta maaf. Itu kita sering begitu. Dibalik sebenarnya, kalau teman kita salah yo, kalau memang memungkinkan kita segera memaafkan. Kalau kita yang salah tidak usah mikir, minta maaf lah. Jadi ini biar kepribadian kita menyenangkan, biar pasangan kita menganggap oh dia menghargai aku. Meskipun salah cuma itu saja dia minta maaf, padahal sudah aku lupakan. Nah, itu kan menggembirakan bagi temanmu. Oke, minta maaf ya tadi sandalmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Tadi uangmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Banyak loh. Oh kalau banyak ya hitung-hitungan. Baik, jadi minta maaf ya. Terus dukung keinginan baiknya. Di antara fungsi kehadiran kita itu kan pendukung. Ya pendukung untuk yang baik-baik. Kalau dia punya keinginan, punya cita-cita, dukung. Tidak hanya dengan kata-kata, kalau bisa ya dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian hormati batasannya. Hormati batasannya. Itu setiap orang punya batasan sendiri. Hormati dia. Dalam banyak hal, mungkin makanan, mungkin apapun itu. Saya tidak suka kalau kamu begini-begini di tempat saya, kamu hormati. Saya tidak senang kalau makan itu sambil begini, atau kalau
menu makanannya begini-begini, saya tidak suka, saya agak diet ini, dan lain sebagainya. Setiap orang biasanya punya batasannya sendiri dan kamu hargai itu. Kalau apel di sini paling malam jam 10 ya, misalnya. Loh, wong aturannya sampai jam 11 ya, tapi kamu pulang mau jam 10, wis, itu batasan dia. Mungkin jam 10 ke atas dia ada yang lain mau apel. Jadi, ya tetap kamu hargai dia, oh ya masih pacar. Oke, hormati, setiap orang punya batasan, punya privasinya sendiri. Jadi jangan ditabrak. Misalnya, wah saya sekarang punya penyakit asam lambung ini, jadi tidak bisa makan makanan ini. Yo kamu hargai, tidak kamu paksa-paksa. Enak loh ini, enak terus kamu bosan, tidak. Kamu hargai. Baik. Terus seandainya tidak setuju, ya jangan diekspresikan dengan teriak-teriak, marah-marah, apalagi merendahkan. Dasar kamu tidak pinter, dasar kamu orang desa, dasar kamu tidak. Jadi ungkapkan tidak apa-apa. Justru memang kadang-kadang kita harus jujur. Kalau tidak setuju, saya tidak suka sih yang seperti itu, tapi yo saya hargai pilihanmu. Itu kan lebih nyaman untuk dia. Saran saya sih kamu jangan begitu, nanti menyakitkan orang lain. Sudahlah, lain. Tanpa harus maki-maki, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus merendahkan. Kemudian berikan ruang untuk privasi dia. Ya seperti tadi, ya pekalah. Setiap orang perlu privasinya sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang teman akrab kamu di kamar kosnya buka lemari, buka laci, buka wah, dompetnya kamu buka, wah. Iya, kadang-kadang kamu begitu kan. Wah, teman saya ternyata uangnya sampai tanggal sekian tinggal 75.000. Kamu sampai detail kamu tahu, dia tidak punya privasi sama sekali. Nanti kamu nongkrong di kamarnya, WA-nya kamu bukai semua. Wah, yes. Hargai privasinya dia. Itu penghargaanmu padanya. Terus tentu saja jangan bicara buruk tentang dirinya. Dan yang terakhir, di depan dia kita juga harus menghargai diri kita. Bentuk penghargaan kita padanya antara lain dengan kita menghargai diri kita. Misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan, itu kan menghargai diri kita, juga menghargai dia. Ngomong yang santun itu menghargai diri kita, menghargai dia. Penghargaan-penghargaan seperti ini akan melanggengkan kebersamaan. Ayo latihan. Hidup itu jadi indah, nyaman dalam kebersamaan kalau rumus ini kita pakai. Tidak apa-apa lah, ini mumpung tahun depan ada rame-rame mesti pilihan presiden, pilihan apa, itu kan terus biasanya kenceng. Kita lupa norma-norma kebersamaan. Saling menghargai meskipun mungkin pilihannya beda-beda. Toh kita ini terkoneksi dalam satu kesatuan, kebersamaan tadi loh. Mungkin sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia, sesama makhluk di semesta, sesama makhluknya Tuhan dan lain sebagainya. Kita dituntut saling menghargai. Baik.